Halo Nicers, ketemu lagi nih sama aku Radit di YouTube penyiaran Himiko. Gimana nih Nicers lebarannya? Semoga seru ya lebarannya. Banyak gak sih dapet THR-nya? Nah, mumpung THR-nya masih ada, pas banget kan buat Nicers yang mau nobar film ke bioskop, baik itu sama keluarga atau teman-teman kalian. Yang pasti dalam 2 minggu terakhir itu ada 2 film yang hype-nya gede banget, sampai ngebuat banyak orang datang ke bioskop dan tiket ludes. Dan menurut aku pribadi bagus lah, berarti ekonomi kita udah makin membaik dan semoga pandeminya juga cepat selesai ya. Dari film-film tadi itu ada untuk sinema lokal ada KKN di Desa Penari. Dan untuk Hollywood itu ada Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Di movie Vaganza kali ini, aku mau ngebahas profil dari sutradara Doctor Strange tadi, yaitu si ahli film horor dengan film komedi, yakni Sam Raimi. Tunggu apa lagi Nicers? Yuk, let's go! Sam Raimi atau yang bernama lengkap Samuel Marshall Raimi lahir di Royal Oak, Michigan, Amerika Serikat pada 23 Oktober 1959 silam. Adalah seorang sutradara, produser film dan televisi serta penulis naskah Hollywood yang dikenal sering membawa humor slapstick dan film dengan style yang over the top ke genre horor. Sam Raimi sendiri merupakan satu dari 5 bersaudara dengan 2 saudaranya yaitu Ivan dan Ted Raimi yang juga bekerja di industri film. Ivan sebagai penulis naskah dan Ted sebagai aktor. Beliau sendiri pertama kali mengenal filmmaking itu dari ayahnya yang membelikan Sam Raimi kamera 8mm. Dari sanalah Sam Raimi mulai membuat film-film pendek dan itu berpuncak di semasa bangku kuliah, yaitu dengan teman kakaknya yaitu Robert Tapper dan teman kuliahnya yaitu Bruce Campbell. Mereka bertiga mulai membuat film-film pendek dan film pertama Sam Raimi itu sendiri adalah film pendek bergenre horor berjudul Within the Woods. Sedangkan untuk film panjangnya Sam Raimi itu adalah It's a Murder yang dirilis pada tahun 1977 dan 1978. Within the Woods sendiri bakal jadi cikal bakal untuk franchise horor andalannya Sam Raimi yaitu Evil Dead, yang film pertamanya dirilis pada tahun 1981. Kesuksesan Evil Dead sendiri itu selain menaikkan nama Sam Raimi ke Hollywood, juga menelurkan 2 sequel, yaitu Evil Dead 2 pada tahun 1987 dan Evil Dead Army of Darkness pada tahun 1991. Memasuki dekade 90-an, Sam Raimi mulai bereksperimen dengan berbagai genre film, seperti genre superhero vigilante lewat Darkman pada tahun 1990, lalu ada film western atau film cowboy lewat The Quick and the Dead pada tahun 1995, film thriller lewat A Simple Plan pada tahun 1998, dan bahkan film romance lewat For the Love of the Game di tahun 1999. Memasuki milenium baru, Sam Raimi mulai bertransisi ke genre film superhero lewat Spider-Man yang diproduksi oleh Sony Pictures. Beliau sendiri sebenarnya bukan pilihan pertama Sony dan baru dipilih setelah proyek Spider-Man ini stagnan di tangan beberapa sutradara, seperti contoh James Cameron dan Steven Spielberg. Singkat cerita, Spider-Man yang dibintangi oleh Tobey Maguire ini di tangan Sam Raimi akan rilis pada bulan Mei 2002 dan mendapat respon yang sangat positif, baik di kalangan kritikus maupun fans. Kesuksesan Spider-Man ini melahirkan 2 sequel, yaitu Spider-Man 2 pada tahun 2004 dan Spider-Man 3 pada tahun 2007. Setelah merampungkan Spider-Man 3, Sam Raimi kembali ke genre horor lewat film Drag Me to Hell di tahun 2009 yang juga cukup sukses dan dianggap kritikus sebagai
comeback dari gaya film-film awal beliau seperti Evil Dead pada tahun 1981 tadi. Lalu dilanjutkan dengan film fantasi yaitu Oz the Great and the Powerful pada tahun 2013 yang dibintangi oleh James Franco. James Franco sendiri adalah salah satu alumni dari cast trilogi Spider-Man Tobey Maguire, dan di film itu James Franco itu terkenal memerankan karakter Harry Osborn. Untuk jangka waktu 2013 sampai 2022, beliau sendiri lebih banyak mengambil posisi produser untuk produksi film, seperti di film Don't Breathe, lalu ada rebootnya Evil Dead, dan beberapa serial televisi. Untuk serial televisi sendiri, beliau sudah pernah terjun ke dunia televisi sebelum tahun 2013, itu lewat serial TV Xena Warrior Princess dan spin-off-nya yaitu Legend of Hercules atau Legend of Hercules. Lalu pada tahun 2015, beliau kembali ke televisi lewat Ash vs Evil Dead yang merupakan serial TV adaptasi Evil Dead sekaligus sequel langsung dari Evil Dead yang ketiga yaitu Army of Darkness, lengkap dengan kembalinya Bruce Campbell sebagai Ash Williams, sang karakter utama dari trilogi film original Evil Dead tadi. Sesudah film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini, Sam Raimi lagi ngegarap banyak proyek baru seperti film terbaru di franchise Evil Dead, lalu ada reboot dari Darkman, dan beberapa film-film lain atau proyek-proyek lain yang belum beliau umumin. Jadi untuk sekelas sutradara lama, Sam Raimi ini masih aktif banget di Hollywood, dan bahkan di interview terbaru dari beberapa sumber, salah satunya di IGN, Sam Raimi sendiri bilang kalau nggak menutup kemungkinan untuk kembali ngutradarain film Spider-Man atau Spider-Man 4 bersama Tobey Maguire. Mungkin itu juga efek dari beliau yang balik ke genre superhero lewat Multiverse of Madness setelah kurang lebih 15 tahun ya kalau kita hitung dari Spider-Man 3, dan juga mungkin juga didukung sama kesuksesan Spider-Man No Way Home kemarin. Kayaknya sampai sini dulu ya Nicers untuk movie Fangadza kita minggu ini. Dan gak kerasa nih, termasuk video bahasan yang panjang dibanding bahasan biasanya. Padahal ini baru sebagian kecil lah dari profil dan sejarah karirnya beliau. Aku Radit pamit undur diri, and see you next time, Nicers.